Halo semuanya, di sini saya akan memaparkan sedikit teori mengenai siapa sih yang berhak dan tinggal di wilayah Indonesia. Nah, hal ini saya ambil berdasarkan buku yang berjudul Siapa yang Boleh Tinggal dari Bapak Agung Sulistyo Purnomo. Untuk pemaparan yang akan saya sampaikan mengenai bagaimana sih seleksi dari orang-orang yang berhak tinggal dan masuk di Indonesia akan saya paparkan dalam teori berikut ini. Teori yang pertama adalah mengenai tinjauan terhadap teori selektivitas dan perspektif universal terhadap hak asasi manusia dan apakah ada ketegangan normatifnya. Nah, hal ini berangkat dan bermula berdasarkan hak atas kebebasan bergerak dan menentukan tempat tinggal dalam pasal 13 DUHAM. Walaupun semua orang tuh dapat dan boleh untuk menentukan di mana ia tinggal, tetapi sebuah negara memiliki sebuah kedaulatan untuk memilih siapa yang berhak dan tinggal di wilayahnya. Kemudian menurut buku dari Bapak Agung Sulistyo Purnomo di bab 6 yang menyatakan bahwa ketegangan normatif itu muncul ketika teori selektivitas ini tidak transparan. Contohnya dalam selektivitas, siapa yang berhak tinggal di Indonesia itu tidak terdapat transparansi mengenai perbedaan ras, budaya, suku, dan agama. Hal inilah yang menyebabkan ketegangan normatif. Dan mungkin pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Lalu selanjutnya, yaitu mari kita bandingkan pendekatan selektif dalam kebijakan migrasi antara Indonesia dan Kanada. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Indonesia, pendekatan migrasi cenderung restriktif dan proteksionis, dengan fokus pada keamanan dan ketertiban umum. Selektivitas dilakukan terutama untuk membatasi masuknya orang asing melalui izin tinggal terbatas, visa kerja, atau alasan kemanusiaan secara terbatas. Lalu tidak ada sistem poin atau seleksi berbasis keahlian di negara maju, seperti di negara maju. Lalu juga menurut Immigration and Refugee Protection Act atau disingkat IRPA, Kanada menganut sistem selektivitas positif berbasis poin, mengutamakan imigran yang memiliki keahlian, pendidikan, pengalaman kerja, dan kemampuan berbahasa. Seleksi dijalankan melalui program Express Entry, lebih terbuka dan inklusif terhadap pengungsi dan pencari suaka. Dari kesimpulannya, Indonesia menekankan sovereignty atau kedaulatan negara, sedangkan Kanada menyimbangkan selektivitas dengan nilai multikulturalisme dan inklusi. Selektivitas di Kanada cenderung lebih transparan dan terstruktur, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam transparansi dan akuntabilitas kebijakan migrasinya. Selanjutnya akan serahkan ke rekan saya. Lalu terus pertanyaan, bagaimana negara dapat menerapkan selektivitas yang adil dan transparan? Berdasarkan prinsip-prinsip keadilan prosedural, transparansi, dan non-diskriminasi dari hukum dan HAM internasional, dan prinsip good governance, ada beberapa kerangka kebijakan selektivitas adil dan transparan. Yang pertama, kriteria terbuka dan objektif. Kriteria terbuka dan objektif menentukan indikator seleksi berbasis keahlian, pendidikan, kebutuhan tenaga kerja, bukan pada ras, agama, maupun kebangsaan. Yang kedua, mekanisme uji kelayakan yang akuntabel. Adanya badan independen yang mengevaluasi permohonan tinggal atau imigrasi, lalu beri ruang banding atas keputusan penolakan. Yang ketiga, keterlibatan publik dan konsultasi, dengan melibatkan LSM, akademisi, dan sektor swasta dalam merumuskan kebijakan. Yang keempat, dasar hukum yang jelas. Dasar hukum yang jelas merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Keimigrasian yang menekankan perlindungan HAM dan prinsip proporsionalitas. Yang kelima, monitoring dan evaluasi berkala. Audit berkala terhadap sistem seleksi untuk mencegah diskriminasi sistemik. Poin-poin berikut itu dikutip dari Agung dalam bab 6, menyarankan pentingnya pendekatan selektivitas yang berbasis HAM dan responsif terhadap dinamika global, bukan hanya kepentingan nasional dalam jangka pendek. Terima kasih.
evaluasi prinsip selektivitas dalam konteks geopolitik dan solidaritas regional ASEAN. ASEAN menjunjung prinsip non-intervensi dan kedaulatan nasional. Tidak ada kerangka hukum regional yang mengikat soal migrasi atau SWAKA, berbeda dengan Uni Eropa yang memiliki kebijakan imigrasi bersama. Prinsip selektivitas dan tantangan geopolitik negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN menerapkan selektivitas migrasi secara berbeda-beda, tergantung pada kondisi geopolitik dan ekonominya. Misalnya Malaysia lebih selektif terhadap pekerja migran dari Indonesia dan Bangladesh. Singapura, dia mengadopsi sistem seleksi berbasis keterampilan. Tantangan solidaritas regional. Ketidakterpaduan kebijakan migrasi menyebabkan diskriminasi regional. Masalah seperti krisis Rohingya itu menunjukkan minimnya solidaritas regional dalam hal perlindungan migran dan pengungsi. Menurut Bapak Agus Sulistiono Purnomo dalam bukunya, ASEAN perlu membangun kerangka kerja regional berbasis solidaritas. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dan keadilan migrasi, selektivitas harus didampingi oleh mekanisme perlindungan yang memiliki minimum dan prinsip tanggung jawab bersama.